Dalam hidup kita, saudara, kita harus tahu yang namanya panggilan hidup, dan kita harus tahu bagaimana cara dituntun oleh Roh Kudus. Ya, jadi hari ini saya mau share sama saudara. Ya, saudara harus tahu bahwa Tuhan memanggil setiap orang itu sebelum dunia dijadikan. That's the point. Oke, Tuhan memanggil saudara dan saya itu sebelum dunia dijadikan. Ini konsep dari Alkitab. Ya, kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 3. Sudah sampai di sana? Ya. Kita baca bersama ayat 3, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengajarkan kepada kita segala berkat rohani di dalam Dia. Ayat keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ayat kelima. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari segala Kristus menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi saudara, Allah sudah memilih dan memanggil saudara itu sebelum dunia dijadikan. Amin, saudara. Ya. Tidak semua orang bisa ikut Tuhan. Tidak semua orang mau percaya sama Tuhan, sekalipun mereka pinter. Kadang-kadang orang lebih baik dari kita hidupnya nggak bisa percaya Tuhan, saudara. Kenapa Tuhan milih saya? Kenapa Tuhan milih saudara? Menurut saya itu misteri, hanya Tuhan yang tahu. Dia menentukan seseorang. Jadi tidak semua orang bisa ikut Tuhan. Tidak semua orang bisa masuk bisa ke gereja NLAK. Karena itu panggilan, saudara. Bahkan gereja pun Tuhan tentukan kamu di sini, di sini, di sini. Setiap orang tuh harus bisa. Tidak semua orang bisa dapat makanan yang seperti ini. Berbeda, saudara. Setiap gereja kasih makannya berbeda. Amin, saudara. Jadi, saudara, ini kita mesti rubah cara pikir kita. Karena kita ini selama ini berpikir mencari nafkah. Kita seperti orang yang tidak punya Tuhan, mencari uang, mencari penghidupan, mencari sesuatu yang Bapa di surga sudah sediakan buat kita. Karena orang kita bilang, jangan kamu khawatir, jangan seperti orang dunia. Mereka mencari apa yang dimakan, apa yang diminum. Tapi Bapamu di surga tahu kamu membutuhkan semuanya itu. Lah itu ayat itu merubah banget loh. Merubah sekali konsepnya bahwa kamu tuh punya Bapa. Bapamu di surga tahu kamu punya itu. Jadi konsepnya, saudara, Bapa kita tahu, berarti kita disediakan kan? Bapamu di surga disediakan buat engkau. Dan kemudian Alkitab bilang, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada kamu. Ditambahkan tuh ekstra, saudara. Keselamatan itu pemberian Tuhan. Jadi saudara, artinya saudara, misalnya saudara dalam hidup Kenjo, dalam hidup Bella, saudara, Tuhan udah kasih tahu, nih, ini sumber keuangan kamu, ini sumber penghasilan kamu, ini sumber kehidupan kamu. Setiap orang itu punya sumbernya sendiri-sendiri yang Tuhan sudah kasih, Tuhan sudah desain dari awal. Jadi kita tuh harus menemukan, kenapa harus cari kerajaan Allah dan kebenarannya? Karena hanya ketika kamu mengerti firman Tuhan, kamu tahu, oh ternyata ini loh sumber saya. Ini loh tempat saya. Ini loh hidup saya. Saya senang sekali saudara waktu sebelum perjalanan sebelum ini saudara ya. Karena waktu itu juga saya ke Taipei satu kali ya. Waktu itu kita bahkan pelayanan saya sama istri kita pelayanan di Hong Kong. Terus ke Taipei. Terus waktu itu kita pulang, satu hari saya di sini ya. Terus saya pergi di situ. Saya ke Kuala Lumpur saudara waktu itu sama Kenjo ya. Ke KL gitu. Itu memang hidup yang saya mimpin dari kecil, cuma saya nggak ngerti itu panggilan hidup saya. Waktu kecil tuh saya punya mimpi bahwa saya ingin pergi ke negara-negara lain, saya suka gitu. Saya pikir saya jadi pilot aja gitu. It's really my dream gitu loh saudara. Ada di sana, ada di sini. Ya, jadi kemudian saya juga punya mimpi memenangkan orang. Jadi memang saudara, kalau sudah nanya sama saya ya, saya enjoy ke negara yang memang ada anak-anak NLAK. Kalau nggak ada gimana, pas kita bikin aja ya. Amin saudara ya.
Tapi saya bisa enjoy itu karena itu memang calling hidup saya. Jadi saudara, di dalam kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, itu ada dua hal saudara yang penting, saudara. Nomor satu adalah keselamatan. See? Keselamatan itu sangat-sangat penting. Amin, saudara. Saudara harus bersyukur sudah diselamatkan dan tidak binasa kekal selamanya. Semua harta, semua kekayaan yang saudara dapat nggak ada artinya pada hari saudara mati. Kalau saudara nggak punya keselamatan. Itu prinsip. Jangan seperti orang dunia. Bingung saya, saudara. Kadang-kadang tuh, dulu saya punya teman sudah dalam gereja. Dia bilang, saya bingung loh. Oh, tetangga saya enak banget ya tetangganya. Tetangga saya naik Mercy, men. Saya belum punya mobil apa-apa. Mobil saya jelek banget, katanya. Hah? Tetangga kamu kan belum diselamatin. Dia belum kenal Tuhan. Dan kita ngiri gitu, saudara. Dan kita nggak bersyukur sama keselamatan kekal yang Tuhan berikan pada kita. Betapa butanya kita. Betapa butanya kita, saudara. Jadi nomor satu, saudara harus ngerti banget bahwa sudah diselamatkan. Dan sudah bersyukur untuk keselamatan itu. Amin, saudara. Ya. Nah, nomor dua, saudara. Ternyata, saudara, kita tidak dipanggil hanya untuk diselamatkan. Kita dipanggil, saudara, untuk saudara berfungsi dalam kerajaan Allah. Amin, saudara. Anak muda zaman sekarang itu, ya, itu jauh lebih mudah daripada zaman kita dulu. Mereka tuh punya kebutuhan makanan, pakaian tuh sangat-sangat gampang dapatnya dibanding dulu. Sampai kadang-kadang melakukan hal yang kayak buat saya tuh nggak masuk akal gitu ya. Beli baju bekas gitu. I don't understand gitu, apa enjoy-nya gitu ya, kayak spesial ya. Anyway, itu zaman ini sekarang ya. Tetapi satu hal sudah yang mereka kehilangan adalah purpose. Mereka bingung nggak punya tujuan hidup. Ketika sudah kehilangan purpose, sudah kehilangan tujuan hidup, sudah nggak punya gairah hidup, tahu nggak? Makanya saudara, kami temukan tuh waktu counseling itu aneh, kadang-kadang gini, roh bunuh diri itu lagi wabah banget. Dari mana sudah tahu itu roh? Dan kalau orang mau bunuh diri karena nggak punya duit, karena putus cinta, ya karena ini, maka oke lah, mungkin lah ya, karena udah saking cinta butanya mau bunuh diri. Kadang-kadang reasonnya tuh kagak ada gitu, alasannya kagak ada, saudara. Cuma satu kelas nggak lulus bisa pengen mati gitu. Dulu kita nggak lulus ketawa-ketawa aja. Ini baru satu gitu. Karena bener-bener aneh gitu, reason mereka bunuh diri itu bener-bener nggak masuk akal. Nah, kenapa begitu? Karena kehilangan namanya purpose, tujuan hidup, calling. Nah, saudara kepingin berhasil nggak? Amin. Berhasil itu artinya puas. Puas jadi dirimu sendiri. Dan sebelum saya terusin, saya mau kasih tahu, itu pasti bukan uang. Uang adalah salah satu cara Tuhan memakai itu untuk kita memenuhi panggilan hidup kita. Tapi bukan hanya uang, saudara. Halo. Amin, saudara. Ya, nggak cukup hanya uang, saudara. Sudah membesarkan anak, sudah membangun keluarga, harus punya hikmat Tuhan, punya pengertian, punya banyak hal sudah harus tahu. Kalau cuma uang doang, banyak orang kaya berbahagia, tapi buktinya enggak. Amin, saudara. Ya, kita tuh mesti ngerti dulu. Tuhan manggil kamu itu punya tujuan. Nah, karena saya sadar, saudara, tujuan saya adalah, akhirnya saya tahu bahwa, saya bersyukur, saudara ya, bahwa sampai ke titik di mana saya ngerti bahwa Tuhan manggil saya untuk berdiri, untuk merintis gereja-gereja, untuk membapai generasi ini, untuk bawa mereka kepada bangsa-bangsa. That's my calling, ya. Tapi terutama, saudara, Indonesia udah pasti lah, saudara, karena saya bahasa Indonesia kan, saudara, ya kan. Kedua adalah orang yang Chinese speaking, ya, orang berbahasa Chinese. Itu dua panggilan dalam hidup saya. Nah, saudara harus tahu panggilan hidup saudara. Amin, ya, supaya saudara bisa puas hidupnya. Bagaimana tahu panggilan saya? Mari kita buka dalam firman Tuhan. Kita lihat dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 19. Mazmur 139 ayat 13 sampai 19 mengatakan begini. 13 sampai 18. Mari kita baca bersama 2 3. Terus aku bersyukur kepadamu. Apa yang kau buat, Tuhan, aku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Maka bumi dan selagi aku bakal anak,
dalam kitabmu semuanya tertulis dari hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku atau maksudnya pikiranmu ya Allah, betapa besar firman-Nya. Jika aku mau hidupnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, maka saja aku bersama-sama. Amin, saudara ya. Sampai sini dulu ya. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan tadi dikatakan di dalam ayat yang yang ke-12, 13. Engkau membentuk buah tingbangku, engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Dengar baik-baik saudara, semua saudara lahir di mana, sudah berjenis kelamin apa, itu Tuhan yang tentukan. You cannot choose which family you will be born into. It's divine appointed. Jadi saudara tidak bisa memilih saudara lahir di keluarga mana, saudara laki atau perempuan, itu nggak bisa pilih saudara. Itu udah ditentukan Tuhan. Begitu emang adanya. Karena di dalam panggilan dalam keluarga saudara, itu mengandung purpose yang Tuhan kasih. Jadi dulu saudara, saya cerita saudara, saya waktu baru kenal Tuhan Yesus, saya tanya, saya kesel banget gitu saudara ya. Teman-teman saya enak banget gitu saudara ya, keluarganya percaya Tuhan ya, mereka bisa ke gereja sekeluarga ya. Saya boro-boro saudara, dianiaya saya saudara. Itu enak banget ya, dia bisa nyembah Tuhan hari Minggu, dia bisa ini. Saya dianiaya, saya susah ke gereja ya kan. Kenapa saya di keluarga begini ya? Saya kesel banget gitu, saya nggak ngerti gitu. Ini Tuhan kenapa bisa begini? Si saudara, di keluarga manapun, ayah dan ibu saudara itu Tuhan yang nentuin. Baik atau buruk. Dibilang di situ dalam kandungan ibu tuh Tuhan udah membentuk kamu. Ya. Ini kunci saudara. Karena ini menceritakan bagaimana Tuhan udah memilih kamu sejak dalam kandungan ibumu. Berarti siapa ibumu, itu Tuhan yang nentukan. Siapa papamu, Tuhan udah nentukan. Amin saudara. Amin. Ya, bukan kebetulan, wih, saya lahir di keluarga ini gitu, kecelakaan gitu, nggak ada, saudara. Mungkin mereka bilang itu kecelakaan, tapi itu udah rencana Tuhan. Saudara lahir di situ, saudara harus tahu itu dulu. Saudara harus menerima di keluarga mana saudara dilahirkan. Itu kuncinya, saudara, supaya saudara bisa menemukan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Jangan marah, jangan kesel, jangan menyesal. Sudah lahir di keluarga mana? Saya 20 tahun sudah dibentuk Tuhan untuk ngampuni bapak saya. Terus ya, istri saya yang nemenin saya, dia tahu saudara. Ampun saudara, susahnya. Kalau hari ini saya bisa ngerti rencana Tuhan dalam hidup saya, karena saudara, saya melalui itu. Dengan anugerah Tuhan saya melalui proses itu, saya harus ngampuni terus. Dan akhirnya saya temukan rencana Tuhan dalam hidup saya. Karena saudara, banyak hal, saudara percaya nggak saudara, papa saya itu saudara, ya, waktu dia meninggal, waktu dia menjelang meninggal itu satu kali saya doain dia terima Tuhan, amin, ya dia mau. Tapi saudara, bayangin saudara ya, after all, setelah semuanya itu saudara, setelah saya mulai ngampuni itu, saya ngampuni saudara, sudah percaya nggak, ternyata banyak prinsip rohani yang saya belajar hari ini, itu dari papa saya. Papa saya nggak kenal Tuhan loh. Ini papa saya. Dia ngajarin saya tuh, kalau benar ya ngomong benar, salah ngomong salah, nggak boleh kompromi, itu papa saya tuh. Dia kerasnya karena nggak kenal Tuhan, saya juga keras. Tapi kenal Tuhan gitu, ngerti nggak saudara? Sebenarnya semua sama-sama keras gitu loh. Sebenarnya sama-sama keras. Jadi sebenarnya ya, kalau ngomong tuh saya sama dia sebenarnya paling cocok. Cuma bedanya satu ketemu kebenaran, satu nggak ketemu. Tapi sama-sama ngotot. Saya paling benci saudara kalau ibadah tuh, mesti teratur, mesti gini. Saya selalu nanya, buat apa sih? Maksudnya, ini kita duduk depan, santai aja gitu. Itu papa saya itu modelnya begitu. Papa saya itu paling benci kalau lakukan sesuatu itu nggak jelas mau kenapa. Jadi saya ketemu Bu Sian tuh suatu hari dia bawa neneknya ke gereja gitu kan. Saya nggak kenal dia. Saya lihat nenek itu kok nenek saya dibawa sama dia gitu. Jadi masih saudara jauh. Terus jadi karena itu saudara kita nih, jadi papa saya datang, Bu Sian datang gitu kan, kita masuk ke dalam makan gitu kan, jabat tangan, masuknya amplop, papa saya coba makanannya nggak enak ya, yuk kita pergi ke restoran lain, keluar. Ya kan? Istri saya nggak biasa, kaget dia, ngapain kita nggak enak makanannya,
Yang penting udah beres, udah kasih amplop, udah tanda tangan, shake hands, udah keluar aja. Gitu. Itu semua mindset saya itu kebentuk di situ. Maka saya kalau waktu memimpin gereja, kalau nggak praktis, ngapain lu lakukan? Poinnya mau apa sih? Kalau saudara mau ke restoran kan poinnya makanannya harus enak kan? Betul nggak sih saudara? Saudara ke dokter poinnya kan harus sembuh kan? Iya kan? Ketemu Yesus kan supaya kita dosa diampuni, kita dirubah kan? Itu kan poinnya. Terus saudara nggak ngerti kebenaran, saudara nggak semerdeka, buat apa saudara? Come on, kita ke gereja tuh mau ketemu Tuhan kan? Barusan salah satu teman saya WA saya, dia orang Taiwan, dia ke gereja kita. Bro, bantu dong kayak gereja lu gimana bikinnya biar hidup. Dia WA saya, kan saya gelarnya SE saudara, sarjana ekonomi. Tapi ya praktikal aja saudara, amin saudara. Jadi orang tua saya itu waktu saya ngampunin papa saya ngampunin. Saya kaget saudara, Tuhan kasih saya lihat, nih segini banyak nih yang dia ajarin ke kamu dalam hidup kamu. Jadi saya menemukan, jadi saudara, kalau saudara mau menemukan tujuan hidup saudara, pertama kali saudara harus ngampunin dan saudara harus beres sama orang tua saudara. Amin. Dengan anak muda, saudara mau sukses, you have to forgive your parents. Karena Tuhan taruh mereka sebagai orang-orang spesial dalam hidup kita. Di situ kita lahir, di situ kita dibesarkan walaupun mereka tidak sempurna. Dan tidak ada orang tua yang sempurna. Walaupun orang tua yang pastor pun nggak sempurna. Amin saudara. Jadi mereka sudah harus bisa mengampuni mereka. Saudara harus lepaskan itu dan saudara akan mulai melihat rencana Tuhan dalam hidup saudara. Amin saudara. Saudara harus terima. That's your dad, that's your mom. Honor them. Itu papa kamu, itu mama kamu. Harus hormati mereka. Amin saudara. Ya. Kemudian saudara kita bilang kejadiannya di ayat berikutnya, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara harus tahu saudara ya. Saudara tuh ajaib dan dahsyat. Ajaib artinya you're different. Walaupun Kenjo bisa bernubuat, Pastor Simon bisa bernubuat, Pastor Choeng bisa bernubuat, tapi cuma ada satu Kenjo. Ada satu Pastor Choeng, nggak ada saingan. Ini prinsip dalam kerajaan Allah yang sudah harus ngerti. Tidak ada satu orang pun bisa seperti kamu. Nah, iblis puter balikin. Kompetitif. Kamu harus kayak pastor lain. Kamu harus kayak gereja lain. Kamu harus kayak dokter lain. Kamu harus kayak bisnismen lain. Kamu ngejar kayak dia. Saudara hancur hidupnya, saudara. Karena saudara, setiap hal yang kita lakukan, ketika Kenjo bernubuat, itu tidak terlepas dari dia punya personality. Nangkep nggak saudara? Nubuatan dia, gayanya dia, pelayanan dia, itu nggak bisa lepas daripada kepribadian dia. Gaya khotbahnya Pak Step ya begini, gayanya Pakar ya begitu. Ada yang di dalamnya itu sudah nggak bisa rubah karena itu memang orangnya, ngerti nggak saudara? Orang itu punya kepribadian, dan kepribadian seperti saudara itu cuma satu-satunya, itu saudara sendiri. Amin, saudara. Jadi saudara bisa nanya gitu. Misalnya ya, oh Pak Sep gimana cara mulai bisnisnya? Oh prinsipnya bisa. Tapi gayanya itu nggak bisa, saudara. Itu mesti Tuhan yang nuntun saudara. Jadi jangan coba jadi orang lain. Dan jangan pernah mau jadi orang lain. Karena you are the best you. Amin, saudara. Ya. Kalau mimpi BL, jangan kayak Pak Arthur. Pak Arthur ya Pak Arthur aja. Amin. Hari ini Arthur mimpi BL. Wah, bapak-bapak tadi semua ini kayaknya beda hari ini. Suasananya beda Arthur nih. Ya, suasana beda saudara ya. Indonesia sekali. Indonesia in the 1980s gitu ya. Ya gimana pun tuh saudara nggak bisa nolak gitu kayak Arthur gitu loh gitu ya. Nggak bisa kayak ini Adit atau Arthur, nggak bingung sudah kayak naik, oh Arthur gitu ya. Emang gayanya begitu. Dan itu saudara ya, saya mau latih Arthur jadi Adit atau Adit jadi Arthur itu sampai akhir hidup juga nggak mungkin. Ya udah, terima aja. Nangkep nggak saudara? So, you are special and there's no one like you. Nggak ada orang kayak kamu. Kamu harus sadar dan kamu harus terima dirimu sendiri. Tipu dunia ini adalah try to become other people. Coba jadi orang lain.
Saya bisa kagum sama seseorang, saya bisa kagum sama pengkhotbah yang hebat, tapi saya tahu saya nggak akan pernah seperti dia. Saya bisa ambil prinsip hidupnya, saya bisa pakai setelah diproses melalui kepribadian saya. Setiap firman yang saya baca, ketika saya sharing, itu pasti sudah proses melalui kepribadian saya. Hidup saya, itu menentukan firman yang keluar dari mulut yang saya sharing. See, you cannot share the same thing. Exactly, kenapa? Misalnya saya mengampuni Bapak saya, kalau saya khotbah hati Bapak, sama Insan khotbah hati Bapak, sama Pastor Salim khotbah hati Bapak, itu beda. Betul. Karena pengalaman hidupnya beda. Iya. Sudah nggak bisa nipu itu, saudara. Jangan coba jadi orang lain. Amin? Amin. Terima. Terus, setelah itu saudara, setelah sudah terima, saudara jadi saudara, gini saudara ya, kesembuhan batin dan kesembuhan gambar diri adalah kunci sudah menemukan panggilan hidup saudara, kunci sudah temukan pasangan hidup saudara. Buat saudara yang belum nikah, kunci menemukan pasangan hidup yang baik adalah mengenali dirimu sendiri, bukan pasanganmu. Kalau kamu sembuh, kamu tahu dirimu sendiri, kamu tahu kamu butuhnya apa. Amin saudara. Saya tahu, saya mau gereja yang gimana saya bangun. Saya tahu apa yang saya nggak mau. Saya nggak mau gereja nggak ada hadirat Tuhannya. Saya mau gereja yang kekeluargaan. Saya mau gereja yang intim, yang dekat orang-orangnya. Saya mau kenal satu sama lain. Saya mau membangun pemimpin, kita bisa bertambah banyak kalau semakin banyak orang dewasa dalam Tuhan. Jadi saya nggak kayak nguber gitu. Kita harus bertumbuh begini-begini. Saya tahu apa yang saya mau. Saya tahu. Sudah harus tahu apa yang sudah mau. Kamera, anak saya selalu pakai Sony, saya selalu nggak mau. Saya maunya Fuji, karena saya tahu itu color-nya saya mau. Color science-nya saya mau itu. Saya tahu saya pilih apa. Jadi intinya saudara sudah tahu sudah pilih apa, kalau sudah tahu dirimu sendiri maunya apa. Amin. Jangan gini saudara, tahu ini tipuannya musuh saudara. Tapi yang itu, duitnya lebih banyak loh. Nah itu tipuannya saudara. Tapi kalau bikin model gaya dia, itu uangnya lebih banyak begitu loh. Nah saudara habis itu begitu. Karena waktu sudah bikin kayak dia, sudah tidak akan sukses karena sudah anak Tuhan, sudah makin tahu desain saudara. Tuhan nggak akan kasih sudah sukses karena itu bukan desainnya saudara. Jelas saudara? Jangan ikutin. Jadi temukan desain saudara. Bagaimana saya temukan desain saudara? Desain saya sendiri. Pertama tadi sudah kita ampunin orang tua kita. Kedua saudara, kita harus masuk dalam local church. Mazmur 92 ayat 14 sampai 15. Ayat 12 13 kali mungkin di kamu. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi saudara harus tertanam. Di dalam lokal saudara, tertanam dalam sel saudara. Kenapa saudara? Gini saudara ya. Kalau saya terikat, ya, saya dekat sama Kenjo, satu sel, lama-lama saudara, itu akan ngerasa komitmen, hanya komitmen yang bisa membentuk saudara. Kenapa suami sama istri itu paling sulit pembentukannya? Karena komitmennya paling tinggi. Nggak bisa misah. Ketika tidak ada komitmen, saudara tidak ada pembentukan. Saudara nggak tahu saudara itu siapa. Amin saudara. Jadi sangat penting saudara waktu kita membangun cell group, itu hubungan kita itu harus dalam. Nggak boleh di permukaan. Karena waktu di permukaan kita cuma, hai, apa kabar? Kita nggak masuk ke dalam. Tapi waktu kita membangun secara dalam, kita tahu ini siapa. Memang ketika kita dalam, kelihatan jeleknya. Tapi itu memang tujuannya. Karena kita nggak mau bangun sesuatu yang palsu. Sesuatu yang plastik di permukaan. Nangkep nggak saudara? Kita keluarin aja. Saya nggak suka Ken, kamu begini-gini. Kita keluarin apa adanya. Tapi kita bisa saling ngampuni, kita bisa jaga sesuai dengan firman, ya kan? Begitu kan? Nah, kalau saudara membangun sebuah hubungan yang plastik aja, hey, shalom. Khotbah depan lagi. Shalom, wah ngeri saya. Jadi, kita bangun surface, jadi semua baik-baik aja. Tapi di dalam ini tuh nggak ada sebuah hubungan yang dalam. Ngerti nggak saudara? Ya, nggak ada hubungan yang dalam.
Ketika dia nggak ke gereja, saya nggak kehilangan dia. Ketika saya nggak ke gereja, dia nggak kehilangan saya. Itu artinya tidak punya hubungan yang dalam. Tapi kalau punya hubungan yang dalam, ketika seseorang tidak datang, kita kehilangan. Kita merasa ada yang kurang gitu loh, saudara. Amin, saudara. Berarti hubungan kita tuh mulai dalam, masuk begitu. Jadi di dalam sel group, dalam pemuritan itu sih punya hubungan yang dalam. Kenapa Roh Kudus tidak bisa bekerja? Karena hubungan kita permukaan. Jadi connected ke dalam. Amin. Ketika connected ke dalam, saudara mulai functioning, saudara mulai berfungsi. Hubungannya sama Roh Kudus, saudara, kalau saudara hubungannya dalam, karena Roh Kudus itu butuh kasih yang benar. Oke? Kalau saya hubungannya tidak dalam sama dia, berarti saya sebenarnya tidak mengasihi dia. Itu cuma permukaan. Saya sama Kenjo, sama orang di pinggir jalan itu sama. Misal, hai Ken, apa kabar? Tapi saya nggak punya hubungan yang dalam sama dia. Berarti saya sama dia, sama orang di pinggir jalan itu mirip-mirip aja. Sama orang di jalan sama-sama aja. So, jadi waktu kita berdoa, nggak ada kesehatian yang sebenarnya. Oke? Ya, bro, yuk kita berdoa. Itu cuma face surface. Ya, gitu. Bro, kamu sakit ya, care about you. Cuma surface. Tapi kalau sudah udah nggak surface, itu sudah harus masuk ke dalam. Kalau sudah ke dalam, karena nggak permukaan, jadi waktu saya mengampuni dia, saya mengasihi dia, dan saya berbentuk sama dia, itu benar-benar sakit hatinya. Karena kan dalam hubungannya. Nangkep nggak, saudara? Tapi karena dalam hubungannya, ketika saya mengampuni dia, itu juga beneran. Jadi kuasa Tuhan itu bekerja. Karena ini benar-benar terikat sebagai satu tubuh. Tapi kalau nggak dalam, kita tidak terikat sebagai satu tubuh. Cuma di permukaan datang sebagai anggota gereja, tapi bukan sebagai benar-benar ini keluarga rohani saya. Ngerti nggak, saudara? Ya, maka kenapa Roh Kudus nggak bisa bekerja? Karena walaupun orang yang datang di gereja yang sama, tapi sebenarnya terpisah secara roh. Urusan lu, urusan gua. Kita cuma datang ibadah, di situ pulang selesai kayak ke bioskop. Kita nggak punya satu tujuan. Tapi ketika kita dalam, itu kita pasti punya satu tujuan, Bu. Jelas ya, saudara ya? Nah, jadi kemudian karena saya dalam sama dia, saya mulai functioning, saya mulai berfungsi, saya harus fungsi. Jadi saudara harus berani dalam sel untuk buka diri, untuk membangun hadirat Tuhan. Karena saudara lama-lama sudah mulai secara nggak sadar, saudara itu Roh Kudus ngomong, so kita tuh suka nggak sadar. Karena itu muncul dalam bentuk pikiran, dalam dorongan gitu. Tapi saudara harus belajar, ikutin aja. Nangkep nggak, saudara? Makanya kuncinya, amanat agung itu penting banget. Karena sudah waktu pergi melayani orang, sudah mulai menemukan, oh ternyata Roh Kudus itu mimpin saya tuh begini loh caranya. Dan kemudian sudah akan menemukan bahwa, oh ternyata dalam pekerjaan saya pun bisa mendengar suara Tuhan. Nangkep, saudara? Ya. Tidak mungkin Tuhan hanya bicara sama saudara tentang pekerjaan saudara tanpa bicara tentang amanat agung. Karena Tuhan nggak bisa keluar dari firman dia. Kan perintahnya pergi jadikan semua bangsa muridku. Betul nggak, saudara? Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Loh, terus gimana dengan pekerjaan saya, dengan makanan saya, dengan bisnis saya? Semuanya itu tercakup di dalam itu maksudnya Tuhan. Karena ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Waktu kamu pergi, kamu lakukan amanat agung, kamu mulai ngerti nih bagian Tuhan dalam hidup kamu. Oh, kamu memenuhi amanat agung dengan cara membuka refleksi misalnya. Bisa jadi begitu. Karena pekerjaan kamu pasti ada hubungan dengan masa depan kamu. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu yang nuntun kita. Amin, saudara. Ya, sangat penting. Langkah berikutnya, setia dalam perkara kecil. Ya. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, yang setia juga dalam perkara yang besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, dia juga tidak benar dalam perkara yang besar. Ini prinsip. Amin, saudara. Prinsip cari partner kerja, prinsip cari pegawai. Tanya yang kecil aja. Kalau yang kecil dia nggak beres, yang besar juga pasti nggak beres. Udah nggak usah tanya, itu Alkitab udah ngomong gitu, udah pasti bener deh. Saya temukan ketika orang nggak setia gereja, di tempat kerja juga nggak setia. Aneh, saudara. Yang setia di gereja, susah dicari, udah pada kerja semua, laku. Yang di gereja nggak setia, nganggur, di kerja juga begitu. Nggak laku-laku, saudara. Sama aja, sudah nggak setia di satu tempat, nggak setia tempat yang lain. Jadi kesetiaan itu harus dibangun, harus dilatih.
adalah sangat penting ketika kita bisa memberikan persembahan ketika kita nggak punya. Ketika kita lagi sulit. Adalah sangat penting buat kita setia berusaha berjuang ke gereja waktu kita lagi susah, kita lagi sakit. Karena itu adalah kesetiaan. Amin. Adalah sangat penting untuk kita berdoa di saat kita nggak kepingin berdoa. Karena di situ baru benar-benar saudara bertumbuh dalam doanya. Justru di saat paling susah itu paling benar, karena itu yang bayar harga. Dulu orang ngomong sama saya, Pastor luar biasa lo ke Serang. Setiap minggu bola balik tuh 160 kilo saudara. 3 kali saudara saya pelayanan di sana. Setiap hari minggu. Jauh banget ya. Nah Pastor kok rumahnya yang di Jakarta, melayan di Serang gitu, ngerti ya saudara ya. Kenapa Tuhan nggak pakai orang Serang melayan Serang? Kenapa Pastor nggak jemaatnya di Jakarta aja sih? Gitu kan? Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu waktu itu saudara. Saya juga nggak tahu. Yang saya tahu pintu terbuka di Serang, saya kerjakan. Pintu terbuka di Serang, saya kerjakan. Saya taunya itu. Sekarang saya tahu. Justru karena jauh, maka ada apinya. Kalau deket nggak ada apinya, saudara. Nangkep nggak, saudara? Justru karena saudara membayar harga, makanya apinya nyala. Jadi salah. Pastor ke gereja jauh, lo salah. Justru di situ kuncinya. Pastor ke gereja susah, lo di situ kuncinya. Amin, saudara. Ya. Nah, kalau saudara melakukan hal yang tadi saya ngomong, perlahan-lahan saudara akan mulai menemukan namanya janji Tuhan dalam hidup saudara. Entah itu dari saudara baca Alkitab, entah itu dari nubuat. Tapi kalau dari nubuat, dia harus konfirmasi dengan apa yang Tuhan ngomong di dalam. Nggak boleh nubuatan, saudara nggak tahu, nggak ngerti. Misal tiba-tiba, Kenjo kamu ke Afrika. Nggak, Afrika di mana ya itu ya. Terus tahu besok beli paspor ke Afrika. Jangan begitu. Ngerti nggak saudara? Nubuatan itu sifatnya konfirmasi apa yang Tuhan ngomong sama kamu. Lebih penting Tuhan ngomong sama saya daripada Nabi ngomong. Tuhan ngomong sama saya, Nabi konfirmasi. Nabi tidak boleh ngomong sesuatu yang saya tidak merasa seperti itu. Apalagi sudah menikah sama siapa gitu. Jangan pernah, karena yang nikah saudara bukan dia. Amin. Ya, jangan Nabi bilang, oh saya melihat kamu cocok sama dia, kamu nikah sama dia ya. Demikianlah firman Tuhan, sudah nikah sama dia, pusing saudara nanti. Harus dari dalam. Ya kalau sudah mau nikah, sudah harus suka dong sama dia. Ya dong, itu normal-normal aja. Jadi saudara akan mulai dapat mimpi dari Tuhan, sudah mulai dapat ngerti Tuhan mau saudara kemana. Amin saudara. Mulai sudah lihat, ya passion tuh nggak bisa nipu saudara. Ya. Dari cara dia mau bayar harga, gitu. Dari passionnya, saudara bisa tahu orangnya kemana. Amin, saudara. So you start to understand where you going. Terus berikutnya, ini sangat penting, saudara. Kalau saudara harus ngerti janji Tuhan buat saudara. Amin, saudara. Karena kita itu anak-anak perjanjian. Nangkep nggak, saudara? Jadi kita berhasil karena ada janji Tuhan. Makanya harus baca Alkitab. Kalau nggak ada janji Tuhan, nggak bisa, saudara. Amin, saudara. Sangat penting sudah tahu janji Tuhan dalam hidup saudara. Ya, kamu bisnismen yang seperti apa? Oke? Itu Tuhan taruh dalam hati kamu. Nggak sama orang lain. Berikutnya, jangan tebak dari mana Tuhan kasih pertolongan. Wah, itu saya belajar banget. Jangan pernah saudara matikan. Oh, Tuhan harus kasih saya order ini. Sudah nggak pernah tahu. Jangan pernah coba. Karena sudah nggak tahu. Pokoknya sudah nggak bisa nyangka Tuhan tolong tuh dari mana. Kamu mesti buka hati kamu terhadap yang Tuhan kerjakan. Tuhan bisa pakai keledai untuk bicara sama kamu. Tuhan bisa pakai musuh kamu untuk nolong kamu. Tuhan bisa pakai hal yang kamu nggak suka untuk nolong kamu. Suka-suka dia aja. Nggak ada yang bisa tahu saudara bisa cari panggilan hidup saudara gimana caranya. Amin. Terus kalau belum melihat Tuhan bekerja tuh gimana? Kalau belum lihat Tuhan bekerja, ya hidup normal.
Ya. Amsal mengatakan, saudara, Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ya. Kalau tidak ada revelation, bahasa Inggrisnya bisa tolong bantu. Where there is no prophetic vision, people cast off restraint, but blessed is he who keeps the law. Ya. Jadi saudara, waktu Tuhan nggak bicara, kalau saudara ngomong, sudah kerja sendiri, jadi ngawur. Amin, saudara. Ya. Jangan pernah coba buka pintu buat dirimu sendiri. Ya. Wah, saya ini pastor nih. Saya pastor, saudara, saya nggak bisa mengangkat diri. Saya pastor ya. Kamu semua ikut saya pastor. Nggak bisa, saudara. Nggak ada. Nggak ada yang mau digembalain saya. Nggak ada pintu, saudara. Jadi saudara jangan coba buka pintu sendiri waktu Tuhan lagi enggak. Nanti kacau, saudara. Amin. Ya. Saya dipanggil ke Korea. Tapi nggak ada pintu ke Korea. Jangan dipaksain ke Korea. Tunggu aja waktunya Tuhan. Terus gimana? Ya biasa, kerja cari gaji yang besar. Simple ya? Tapi kalau pintu terbuka, berubah. Kerja cari yang punya panggilan untuk saya. Nggak peduli gajinya. Gitu caranya ikut Tuhan. Nangkap, saudara? Ya, ketika pintu terbuka, kejar itu pintu. Kamu harus kejar itu pintu. Nggak boleh mikirin nanti gimana. Karena itu panggilan kamu adalah tujuan hidup kamu. Nangkap, saudara? Maka begitu bahasa Chinese terbuka di Taiwan, saya nggak peduli. Susah saya harus ke sana terus. Saya nggak peduli, saudara. Karena itu panggilan saya masalahnya. Dan orangnya ada. Begitu sudah lihat sedikit cahaya, kejar itu. Amin. Tapi kalau belum, berhenti. Berdoa. Amin. Buat anak muda, belum ada jodoh, jangan dicari-cari. Jangan dicari-cari. Oke? Tapi begitu dapat, kejar. Itu langsung ngerti dia. Ya. Jangan dicari. Percaya ya Tuhan kasih. Amin. Di ladang misi, percaya ya Tuhan kasih. Gitu cara itu nama Roh Kudus. Lama-lama, saudara lakukan terus. Jadi biasa. Kalau saudara nggak taat, nanti panggilannya datang, saudara nggak sadar. Karena panggilan itu akan tetap datang. Tuhan itu setia. Contohnya bangsa Israel, waktu tanah perjanjian dibuka, dia nggak siap masuk. Karena tidak setia dalam perkara kecil. Jadi dia nggak tahu, dia nggak bisa sense itu Tuhan. Dia sense itu musuh, raksasa, ketakutan dia. Karena dia tidak membangun hidupnya dalam ketaatan. Udah biasa tidak taat, itu berbahaya, saudara. Nanti hal yang besar datang, kaget, saudara, nggak terjadi. Saudara mesti biasa taat hal yang paling sederhana, paling kecil. Itu apa, saudara? Berdoa, baca firman. Udah, itu paling sederhana, paling kecil. Amin. Baru nanti ada Tuhan Roh Kudusnya. Kalau nanti nggak ada, saudara. Sudah belajar? Yes. Amin, saudara ya. Sudah belajar ya. Baik, kita berdoa, saudara.